Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Wandi Syaindra. Pada kali ini kita akan belajar tutorial Excel pada bagian keempat tentang fungsi SUMIF. Bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, silakan klik subscribe, like, komennya, serta bunyikan lonceng, sehingga mudah-mudahan tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita langsung saja. Selamat belajar. Untuk fungsi SUMIF, pada kali ini kita sudah menyajikan data seperti di layar Anda masing-masing. Nah, di sini kita mempunyai tabel nama barang, konsumen, jumlah terjual, harga satuan, dan total harga. Yang akan kita cari adalah kolom total harga. Kemudian kita akan mencari total harga khusus mouse, memori, printer, monitor, dan laptop. Baik, sebelum kita lebih lanjut terkait SUMIF, kita akan menjelaskan dulu SUMIF itu apa. SUMIF berbeda dengan sum. Kalau sum itu adalah menjumlahkan beberapa sel, ya, dan ditotalkan. Tapi SUMIF itu berbeda dengan sum. SUMIF menggunakan fungsi logik di sana. Karena yang ditotalkan adalah yang memenuhi kriteria tertentu saja yang akan ditotal. Misal, pada tabel ini kita ketahui bahwa tabel ini barang yang dibeli oleh konsumen, ada mouse, ada laptop, printer, kemudian ada monitor. Nah, masing-masing transaksi ini ada yang transaksi mouse sebanyak 2 kali, kemudian penjualan laptop ada 4 kali, dan mungkin pimpinan kita mau mengetahui berapa total pendapatan untuk penjualan laptop saja, atau berapa total pendapatan untuk monitor saja. Nah, itu kita bisa cari dengan menggunakan fungsi SUMIF. Baik, kita atur terlebih dahulu untuk judul, kita blok, kemudian sampai ke kolom E kita blok, dan kita pilih merge across, ya, dan kita ketengahkan. Boleh kita tebalkan. Kemudian tabelnya kita kasih border, ya, all border. Dan yang ini kita akan menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel untuk 2 sel saja, seperti ini contoh, ya, atau semuanya boleh. Dan kita pilih merge across. Baik, nah, untuk yang total harga kita kasih border all borders. Baik, sekarang ini kita kasih warna supaya lebih menarik. Oke. Baik, nah sekarang kita akan coba melakukan perhitungan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat di sini ada nama barang. Anggap ini adalah transaksi penjualan pada toko komputer serba ada, di mana setiap harinya ada transaksi pembelian mouse, pembelian laptop, ya, dengan beberapa konsumen yang berbeda-beda. Dan jumlah terjualnya, ya, atau jumlah item yang dibelinya ada 3 unit, 7 unit, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita akan melakukan format tertentu terkait jumlah terjual. Karena untuk jumlah terjual sebaiknya kita tambahkan satuan. Karena ini adalah peralatan atau perangkat komputer, maka sebaiknya kita tambahkan unit di sana, ya. Jadi 3 kita tambahkan unit. Misalnya seperti ini.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah harga satuan kita buat dalam bentuk rupiah. Maka silakan di blok, kemudian kita pilih counting. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah total harga. Nah, sekarang saya akan perlihatkan terlebih dahulu terkait pembuatan penambahan unit setelah angka 3 di sini. Baik, saya buat rumus bahwa untuk total harga adalah sama dengan ya, jumlah terjual dikali dengan harga satuan. Nah, sekarang kita lihat apakah ini berhasil. Begitu kita enter, maka terjadi error. Itu terjadi karena penambahan karakter unit yang mengakibatkan angka 3 tidak lagi menjadi angka, tapi dia berubah menjadi karakter. Nah, kalau seandainya saya hanya buat angka 3 saja seperti ini, kemudian kita enter, maka akan keluar nilainya. Nah, itu artinya yang dijumlahkan adalah nilai dengan nilai. Tetapi yang terjadi tadi adalah kita mengalihkan karakter dengan angka, dan itu tidak bisa dilakukan, sehingga error. Baik, sekarang permasalahannya bagaimana caranya kita membuat unit di sini dan format-format tertentu saja, sehingga bagaimana caranya supaya angka 3 ini bisa kita tambahkan unit. Nah, caranya adalah walaupun ada kata-kata unit, tapi tetap juga bisa akan dihitung. Caranya adalah kita blok terlebih dahulu seperti ini, kemudian kita klik kanan, pilih format cell. Sekarang kita akan membuat tambahan kata unit di setiap baris ini setelah angka, sehingganya tidak akan bakal terpengaruh dengan proses perkalian ini. Ya. Nah, dengan cara adalah kita memilih pada kategori custom, dan yang kita pilih adalah misal yang ini misalnya. Ya. Kita pilih tipe yang crash, crash 0. Oke. Kemudian kita edit pada bagian tipenya, kemudian kita spasi, dan kita buat unit, tetapi kita harus apit kata unit ini dengan double kutip, diapit dengan double kutip. Di awal dan di akhir kita tambahkan kutip, ya. Jadi singgahnya kutip unit, kutip double. Maka kita okekan. Setelah kita okekan, maka akan muncul semua di sini adalah unit. Seperti ini. Dan tidak akan berpengaruh pada perhitungan. Karena nilai 3 unit ini tetap dia berupa angka, tidak lagi berupa karakter. Nah, sekarang kita sudah dapati bahwa untuk mencari total harga adalah perkalian antara sel jumlah terjual dikali dengan harga satuan. Nah, sekarang kita akan copy rumus untuk baris-baris berikutnya dengan mengklik ke, ya, dengan mengarahkan ke titik pointer mouse kita, kemudian klik double. Oke, baik. Nah, di sini dia terbuat, ya. Kita bisa hapus saja. Nilainya kita hapus saja, kita delete. Baik. Oke, sekarang kita kasih rupiahnya. Pilih counting. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai total harga untuk masing-masing transaksi, ya. Nah, kemudian kita akan mencari pada kolom ini rumus untuk berapa sih total harga khusus
mouse saja, logikanya adalah hasil yang ada di sini adalah 165.000, kemudian kita cari mouse lagi, ditambah dengan ini. Ditambah dengan ini. 495.000. Ya, itu logikanya. Jadi, mestinya hasilnya adalah 165 ditambah dengan 495. Nah, totalnya adalah 660.000 di sini untuk mouse saja. Nah, sekarang jika kita menggunakan sum biasa, kita tidak bisa lakukan. Contoh seperti ini. Kita tidak bisa melakukan hanya dengan fungsi sum saja ya. Misalnya kita sorot seperti ini. Maka ini namanya mentotalkan semua. Dan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Karena yang diinginkan hanya adalah total harga yang hanya untuk transaksi mouse saja. Oke. Baik. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita gunakan SUMIF. Ya, kita gunakan SUMIF. Parameter yang harus kita penuhi adalah, jadi formatnya sama dengan SUMIF, buka kurung, kemudian range. Range yang dimaksud adalah kita harus menyorot ya, kolom yang mau kita cari terkait tentang mouse, memori, printer, monitor, ataupun laptop. Maka range yang dimaksud adalah range nama barang. Artinya kita akan sorot dari atas hingga ke bawah. Kemudian kriteria. Kriteria ini adalah apa yang mau kita totalkan kriterianya, yaitu mouse. Sum range adalah kolom total yang mau kita totalkan, yaitu pada bagian total harga. Nah, sekarang kita coba di rumusnya. Sama dengan SUMIF, buka kurung. Nah, mulai dari parameter yang pertama, range. Ya. Yang kita sorot adalah nama barangnya. Kita blok dari A awal, kemudian sampai akhir. Semua nama barang kita sorot. Dari data awal hingga data akhir. Kemudian titik koma. Nah, perlu kita ketahui bahwa di setiap Excel teman-teman ada yang mungkin titik koma atau ada yang mungkin koma. Ya. Jika diketahui di formatnya adalah diminta untuk titik koma, maka pakailah titik koma. Jika di tempat teman-teman pembatasnya adalah koma, maka kasih koma. Nah, sekarang yang saya titik koma. Ya. Apa perbedaan koma ataupun titik koma nanti saya jelaskan. Kenapa ada yang titik koma, kenapa ada yang koma, nanti saya jelaskan. Kita selesaikan dulu rumus SUMIF ini. Titik koma, kriteria. Kriterianya adalah mouse. Nah, sekarang kita ketahui bahwa kata-kata mouse ya, itu adalah berupa teks. Jika dia teks, maka pada biasanya kita harus apit dengan double kutip. Jadi double kutip, kemudian ketik mouse. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian titik koma. Yang terakhir adalah sum range. Sum range yang kita sorot adalah pada bagian total harga. Ini kita klik tahan, tarik ke bawah sampai ke bawah, kemudian lepaskan. Dan terakhir adalah kita tutup kurung. Nah, maka yang akan dijumlahkan hanya yang ada kata-kata mouse-nya saja, yang ada transaksi khusus mouse saja, ya, yaitu 165.000 dengan 495.000. Hanya itu yang akan ditotalkan dengan menggunakan fungsi SUMIF. Mentotalkan jika ya, kriteria nama barangnya ini adalah mouse, maka jumlahkan.
Seperti itu. Baik, kita enter. Nah, maka akan dapat hasilnya 660.000. Kemudian, untuk yang kedua, khusus untuk total harga penjualan memori saja. Maka dengan cara yang sama dengan sum if, buka kurung, sorot range nama barang, kemudian titik koma, kriterianya berdasarkan memori, ya, kita update dengan double kutip, titik koma, kita sorot pada bagian total harga. Kemudian tutup kurung dan kita enter. Nah, maka akan ketemu 400, ya, 4.550.000. Ya. Oke, baik. Ini saya formatkan jadi counting dulu. Oke. Baik, yang ketiga adalah mentotalkan khusus untuk penjualan printer saja. Sama dengan sum if, buka kurung, range-nya kita sorot pada bagian nama barang, berdasarkan kriteria printer, kemudian titik koma, sum range-nya kita sorot pada bagian total harga, kemudian tutup kurung, enter. Baik. Kemudian total harga khusus penjualan monitor saja. Berapa? Khusus monitor saja sama dengan totalkan jika sum if pada kolom nama barang titik koma dengan kriteria tanda kutip double kutip monitor tutup kutip kemudian titik koma total harga disorot datanya dan tutup kurung. Kemudian kita enter. Baik. Yang terakhir adalah total harga khusus laptop. Sama dengan sum if, buka kurung, range-nya nama barang, titik koma, kriterianya double kutip laptop, double kutip, titik koma, sum range-nya adalah total harga. Kemudian tutup, kemudian di enter. Nah, sekarang kita sudah berhasil mencari pendapatan khusus penjualan mouse saja, memori saja, printer saja, monitor saja, laptop saja. Nah, sekarang kita coba totalkan ini total ya. Misal kita taruh di sini total. Berapa sebenarnya totalnya? Sama dengan sum biasa ya. Sum biasa. Kalau untuk mentotalkan kita gunakan sum saja. Sum buka kurung sorot data dari 660.000 sampai 62.500 tutup kurung. Nah, totalnya 84.610.000. Sekarang kita uji sama nggak hasilnya dengan yang ini? Ya, sama atau tidak? Oke, kita buktikan sama dengan sum sorot data dari awal sampai akhir. Harusnya total yang ada di sini sama dengan total yang ada di sini, 84.610.000. Kita enter. Nah, ternyata sama ya. 84.610.000. Di sini juga 84.610.000. Ini untuk menguji rumus yang sudah kita buat untuk masing-masing kriteria ini. Oke, saya hapus saja. Ini saya hapus saja. Baik, nah sekarang kita akan mencoba apa perbedaan pembatas titik koma dengan koma. Jadi sebagian di laptop kita masing-masing ada yang mungkin muncul titik koma, tapi ada juga yang muncul koma. Perbedaan hanya di language atau bahasa yang format bahasa yang digunakan di laptop kita masing-masing.
Nah, contohnya, saya menggunakan language-nya adalah, kita lihat saja langsung ya. Kita bisa akses control panel, ya, control panel. Kemudian di control panel ini, bisa jadi pada layar teman-teman ada yang seperti ini, ya. Bisa klik pada bagian clock and region, kemudian klik lagi region. Nah, atau mungkin di layar teman-teman bentuknya seperti ini, maka langsung cari yang namanya region, yang ini. Sama saja. Nah, sekarang kita bisa menambahkan format language-nya untuk kriteria penggunaannya adalah kita bisa gunakan Indonesia, ya. Nah, pada saat ini saya menggunakan Indonesia, ya. Kita lihat tadi bahwa format yang saya gunakan adalah English dalam kurung Indonesia, ya. Beda kalau seandainya format yang kita gunakan adalah dalam bentuk English, ya. Kita cari English United States, ya. Oke. English United States misalnya. Nah, begitu saya oke kan, apply dan oke, maka yang terjadi adalah dia tidak lagi dalam bentuk rupiah. Contohnya seperti ini. Dan teman-teman lihat bahwa pembatas satuan ribuan itu tidak lagi titik, tapi koma. Ya, contohnya seperti ini. Kalaupun seandainya saya ubah dalam bentuk dalam RP, ya, misal saya pilih format cell, kemudian pilih counting, simbolnya saya pilih RP Indonesia, cari RP, ya. Kita cari RP Indonesia. Oke, RP Indonesia seperti ini, ya. Kemudian saya okekan. Nah, maka satuan ribuannya tidak menggunakan titik tetapi menggunakan koma, ya. Sebagaimana kalau kita punya tabungan kita di berbagai jenis bank, kita lihat di saldo kita satuan ribuannya itu koma bukan titik, ya. Nah, seperti ini. Ini saya ubah menjadi RP Indonesia. RP Indonesia. Oke. Baik. Kemudian saya okekan. Nah, inilah perbedaan jika kita menggunakan versi format English, ya. Pembatasnya adalah koma. Begitu dengan fungsinya. Fungsinya akan muncul dalam bentuk koma. Kita lihat. Sum if, buka kurung, range, dia ada koma di situ, tidak lagi titik koma. Ya. Jadi, kenapa dia koma? Berarti laptop kita menggunakan format English. Jika pembatasnya adalah titik koma, maka laptop kita menggunakan format Indonesia. Ya, seperti itu. Oke, jadi seperti ini untuk jika kita mengubah formatnya dalam bentuk English. Sekarang, saya akan ubah lagi ke dalam bentuk Indonesia. Maka satuan-satuan pembatas ribuan, ya, di sini 165.000, ya. Mestinya begitu kita ubah menjadi Indonesia, ini menjadi titik karena kita ubah menjadi format Indonesia. Baik, saya langsung ke control panel tadi, pilih region lagi, kemudian saya pilih formatnya Indonesia. Saya cari Indonesia. Oke, tekan I saja, kemudian nanti akan muncul awalan I, pilih Indonesia, dan apply,
Oke, kita close. Nah, maka akan berubah semuanya ya, yang tadinya 55,00 sekarang 55.000. Ini dalam bentuk format Indonesia. Dan rumus ya, pembatas pada saat kita membuat rumus dia menggunakan titik koma, tidak lagi koma. Baik. Nah, itu sekilas terkait perbedaan antara jika muncul titik koma ataupun muncul koma pada saat kita membuat rumus. Tidak hanya saja di rumus sum if ini saja, tapi di semua rumus akan berlaku muncul titik koma atau koma. Baik, untuk sum if cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.